Dulu nggak sih? Bentar. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang saya hormati Ibu Safara Kata Syarif Ferinda Jadi selaku dosen mata kuliah permodalan proses bisnis dan sekaligus dosen pembimbing penyusunan laporan tugas besar mata kuliah permodalan bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan yang pertama Ilham Fahmi, kedua Hanif Ersadil Fikri, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Rian Ramadan, dan yang terakhir ada Clarissa Wemona Wibawiningrum. Di sini, kami akan memaparkan hasil analisis dan permodalan proses bisnis yang kami lakukan pada studi kasus dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang value chain. Yang pertama ada primary activities yaitu inbound logistik yaitu mengumpulkan data, operation, process underwriting, outbound logistik mengirimkan polis asuransi, marketing sales yaitu aktivitas pemasaran, service yaitu memberikan layanan. Selanjutnya ada support activities yaitu procurement, teknologi development, human resource management, dan infrastruktur. Selanjutnya, kami menemukan beberapa temuan proses bisnis, yaitu ada 6. Yang pertama ada proses distribusi melalui multi-distribution channel. Kemudian ada proses penjualan dan penerimaan polis baru atau new business. Kemudian yang ketiga ada proses pengelolaan dan tinjauan purna jual atau manage and review. Kemudian yang keempat ada proses pengajuan dan pembayaran klaim atau claims. Dan yang kelima ada marketing communication process. Yang keenam ada product development and data analytics process. Kemudian di sini ada proses portofolio, yang di mana dari 6 proses bisnis yaitu proses distribusi melalui multi distribution channel, proses penjualan polis baru, proses pengolahan dan tinjauan purna jual, proses pengajuan dan pembayaran klaim, proses marketing communication, dan proses product development dan data analitik. Di sini dari ke 6 proses tersebut yang masuk ke high yaitu ada proses distribusi melalui multi distribution channel, proses penjualan polis, proses pengajuan pembayaran klaim. Kemudian di medium ada proses product development dan data analitik, proses pengolahan dan tinjauan purna jual. Kemudian visibility yang low yaitu ada proses marketing communication. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram BPMN proses bisnis. Next. Yang pertama, ada BPMN Advanced Channel Employee Benefit atau Group Health. Sini terdapat 7 aktor internal dan 2 aktor eksternal. Dimulai dari ketertarikan untuk employee benefit dari client company. Lalu di sales team mengirim permintaan diskusi untuk memahami kebutuhan asuransi, lalu menerima hasil diskusi, lalu ada gateway untuk menentukan apakah kebutuhan itu sesuai atau tidak. Jika tidak, akan mengulang lagi ke kegiatan sebelumnya. Lalu jika sesuai, akan mengirimkan konfirmasi hasil diskusi kepada actuarial team. Lalu actuarial team akan menghitung premi dan risiko terkait, lalu akan menyusun paket asuransi yang sesuai. Lalu di underwriting team akan menentukan apakah paket asuransi asuransi itu layak atau tidak. Jika iya, maka akan menyetujui paket asuransi yang sesuai. Lalu jika tidak, actuarial team diminta untuk merevisi paket asuransi. Lalu mengirim paket asuransi ini ke sales team. Lalu di sales team ini akan melakukan presentasi proposal. Lalu akan menerima feedback dari proposal tersebut. Lalu sales team akan mengirimkan feedback sesuai proposal kepada actuarial team untuk menyesuaikan proposal berdasarkan feedback itu. Lalu actuarial team ini akan mengirim proposal revisi kepada compliance team untuk memverifikasi dokumen dan regulasi. Lalu akan mengajukan perjanjian kepada client company dan akan menerima tanda tangan dari perjanjian tersebut. Lalu, compliance team akan mengirimkan perjanjian yang telah disetujui kepada customer service. Setelah itu mendaftarkan data karyawan ke dalam sistem Manulife. Lalu akan mengirim konfirmasi kepada tim IT. Tim IT akan menginput detail polis kepada sistem Manulife, eh, lalu mengirim konfirmasi bahwa data data polis telah diinput kepada customer service kembali, lalu mengirim dokumen polis tersebut kepada client company. Lalu customer service akan mengaktifkan asuransi. Setelah itu ada gateway paralel yang dimana akan memberikan pelatihan kepada 2 aktor eksternal, yaitu kepada client company dan juga kepada karyawan. Lalu mengirim konfirmasi bahwa pelatihan telah dilaksanakan kepada
eh, claim processing team. Di sini ada gateway XOR. Apakah ada klaim? Jika tidak, akan melakukan review berkala, dan jika ada, akan menerima klaim dari karyawan. Lalu akan memeriksa validitas dokumen klaim. Eh, ada pertanyaan, apakah disetujui? Jika ditolak, akan mengirim notifikasi penolakan klaim dan akan mengulang-ulang terus. Lalu jika disetujui, akan mengirimkan pembayaran klaim kepada karyawan, lalu mengirim konfirmasi telah dibayar klaim kepada customer service. Pada customer service terdapat pertanyaan apakah melakukan perpanjangan. Jika tidak, akan mengakhiri polis itu dengan interminate. Lalu jika iya, akan mengirim perjanjian perpanjangan kepada karyawan, lalu ditutup dengan end event, yaitu proses employee benefit atau group health selesai. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada proses penjualan polis baru, yaitu yang dimana proses ini dimulai dari nasabah menghubungi kantor untuk berkonsultasi lewat email. Kemudian dari divisi penjualan memproses permintaan nasabah, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan informasi lengkap isi polis. Dan divisi penjualan akan menerima informasi polis yang diinginkan. Di sini ada gateway eh, paralel, yaitu di mana mengirimkan dokumen formulir registrasi ke nasabah dan menyiapkan dokumen formulir registrasi. Kemudian akan menerima formulir registrasi yang tadi, dan di sini ada gateway XOR, yaitu memeriksa kelengkapan data. Jika belum, apakah data lengkap? Jika belum lengkap, maka akan mengirimkan ke nasabah dan nasabah akan mengirimkan kembali kepada divisi administrasi. Jika data lengkap, maka akan mengirimkan formulir yang sudah lengkap kepada divisi underwriting. Kemudian akan memverifikasi kelengkapan formulir dan mengevaluasi resiko polis. Kemudian di sini ada gateway XOR, apakah risiko sesuai standar? Jika tidak, maka akan mengirimkan konfirmasi pembatalan dan polis akan dibatalkan. Jika sesuai, maka akan menyiapkan dokumen SPAJ dan dokumen tersebut akan ditandatangan, dan divisi underwriting akan menerima dokumen SPAJ yang sudah ditandatangan. Kemudian akan menyiapkan dokumen penerbitan polis dan mengirimkan dokumen penerbitan polis. Kemudian di sini ada gateway secara bersamaan akan membuat dokumen invoice pembayaran pada divisi administrasi dan mengirimkan invoice pembayaran kepada nasabah. Kemudian di sini divisi administrasi akan menerima konfirmasi pembayaran, kemudian akan memverifikasi pembayaran dan akan mengecek apakah sudah masuk. Jika belum, maka dia akan mengulang lagi. Kemudian jika sudah, dia akan menerbitkan polis asuransi dan mengirimkan polis kepada nasabah. Kemudian divisi administrasi akan menerima konfirmasi polis yang diterima dan proses selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada diagram advance proses pengelolaan dan tinjau guna jual. Yang pertama, nasabah menghubungi customer service. Selanjutnya, customer service menerima permintaan nasabah dan memberikan jawaban langsung. Di sini ada gateway jika ya memproses permintaan perubahan. Dikirimkan message memproses permintaan perubahan dan menerima konfirmasi perubahan. Selanjutnya, memverifikasi permintaan nasabah. Nah, jika yang tidak menyelesaikan permintaan sederhana, yaitu memberikan message informasi dari nasabah dan menerima informasi dari nasabah. Di sini ada gateway lagi jika tidak proses selesai. Jika iya, memberikan notif pembayaran premi dan menerima notif pembayaran premi. Selanjutnya, sistem mencatat pembayaran yang diterima. Di sini ada gateway lagi, apakah premi dibayar sebelum tanggal waktu? Jika ya, polis tetap aktif. Jika tidak, sistem mengirim pengingat ulang ke nasabah. Selanjutnya, ada message mengingatkan nasabah dan menerima konfirmasi lagi dari nasabah. Di sini ada gateway lagi, jika tidak dibayar akan nonaktif. Dibayar, eh, tim administrasi memvalidasi perubahan data. Selanjutnya memproses perubahan data. Di sini ada dokumen dari data nasabahnya. Selanjutnya memperbarui sistem dengan data baru. Nah, di sini ada mengajukan klaim manfaat polis. Selanjutnya nasabah memberi konfirmasi kembali, menerima konfirmasi nasabah. Selanjutnya
di sistem penagih dan pengingat memverifikasi kelengkapan dokumen klaim. Apakah klaim diterima? Jika tidak, memberi message nasabah menerima informasi penolakan klaim. Proses ditolak. Jika ya, klaim disetujui dan manfaat diberikan kepada nasabah. Proses berakhir. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya ada diagram BPMN Advance dari proses pengajuan dan juga pembayaran klaim. Untuk yang pertama, di start eventnya dimulai dengan aktivitas yaitu permintaan pengajuan klaim diterima oleh tim klaim, kemudian dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan dokumen klaim. Kemudian ada gateway, apakah dokumen lengkap? Apabila tidak, maka proses akan berulang ke kegiatan sebelumnya. Apabila iya, maka tim klaim akan meninjau validitas klaim. Yang dimana selanjutnya akan membuat ringkasan klaim yang menghasilkan dokumen ringkasan klaim. Kemudian terdapat gateway lagi yang dimana di sini terkait bagaimana keputusan klaim. Apabila ditolak, maka tim klaim akan memberitahu nasabah terkait penolakan klaim dan proses klaim tidak terpenuhi. Kemudian apabila ditunda, maka tim klaim akan mengirimkan data kepada tim underwriting yang dimana nanti akan dilakukan analisa dan apabila dibutuhkan dokumen pendukung atau informasi tambahan, maka tim underwriting akan meminta kepada nasabah untuk mengirimkan informasi tambahan yang dimana selanjutnya akan dilanjutkan dengan menyusun laporan investigasi dan juga mengirimkan hasil investigasi. Setelah itu akan dilanjutkan ke proses yang ada di tim klaim, yaitu meninjau validitas klaim dan proses akan berulang hingga ke gateway keputusan klaim. Apabila klaim diterima, maka tim klaim akan mengirimkan data kepada tim keuangan yang dimana akan diverifikasi data pembayarannya lalu dilanjutkan dengan penyusunan laporan, dan juga selanjutnya ada aktivitas yang dilakukan secara bersama, yaitu melakukan transfer dana ke rekening nasabah dan juga mengirimkan laporan klaim ke nasabah, ini di mana nantinya akan dilanjutkan dengan aktivitas memberitahu klaim telah dibayarkan kepada nasabah, kemudian mengirim konfirmasi penyelesaian klaim kepada tim klaim, dan dilanjutkan dengan mengubah status klaim dan klaim selesai diproses. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kondisi proses bisnis yang ada pada PT Manulife dengan menerapkan BPMN sudah cukup terstruktur dan juga mudah dipahami. Dengan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pada berbagai proses bisnis. Kemudian, pengalaman yang kami dapatkan ketika mengerjakan tugas besar ini, kami dapat memodelkan proses bisnis di PT Manulife Indonesia ke dalam diagram BPMN yang cukup sederhana karena diagram yang dibuat mengikuti alur utama dari proses-proses yang ada yang kami dapatkan dari narasumber. Yang dimana hal ini akan diharapkan akan mempermudah identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan juga peluang untuk mengimplementasi teknologi yang lebih baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.